Shall we have breakfast together? Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like the jet. On the way to you, knocked on your door with heart in my head to ask you a question. 'Cause I know that you're an old-fashioned man. Assalamualaikum Omku, jumpa lagi dengan saya di channel Anugrah BF. Maaf Omku, baru sempat upload video. Baru sempat bikin video lagi untuk meneruskan vlog yang kemarin Omku, yang membahas tentang lovebird konslet. Kemarin sudah saya bahas tentang sifat lovebird. Yang kedua saya bahas tentang kenapa lovebird bisa menjadi gacor, dan kali ini akan saya bahas untuk hal nomor 3 Omku, cara menggacorkan LP. Oke Omku, sebelum saya bahas tentang hal nomor 3, jangan lupa Omku dukung terus channel saya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Omku, biar saya bisa berbagi pengalaman dan semangat untuk membuat video-video tentang lovebird Omku. Oke Omku, sebelumnya terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Semoga channel saya bisa bermanfaat buat om-omku semua. Untuk kali ini saya akan membahas hal nomor 3 Omku, cara menggacorkan lovebird. Jadi ini saya akan membahas tentang cara menggacorkan lovebird betina maupun jantan Omku ya. Ini global Omku. Kemarin saya membahas kenapa lovebird bisa menjadi gacor, karena lovebird sudah mempunyai birahi dan emosi, dan kedua hal itu sangat membutuhkan stamina. Untuk umumku yang belum menyimak hal yang nomor 2, bisa dicek di vlog saya sebelumnya Omku ya. Oke Omku, gimana cara mengaturkan lovebird? Cara mengaturkan lovebird saya bagi menjadi 3 Omku. Untuk yang pertama dengan sistem single, yang kedua dengan sistem koloni, dan yang ketiga dengan sistem pasangan Omku. Jadi ketiga hal ini bisa dibuat untuk proses mengaturkan lovebird Omku. Ini akan saya bahas satu-satu Omku ya. Untuk yang pertama, cara mengaturkan lovebird dengan proses single. Lovebird jika di single
Ini saya bahas tentang lovebird dari nol omku ya, yang baru memiliki birahi awal, bisa dikatakan dilepas paut atau burung habis diternak. Jadi dia hitungannya tuh birahi awal omku ya, birahi mengulang dari awal lagi. Oke omku, jadi mengatakan lovebird bisa dengan cara disingle. Burung lovebird jika disingle otomatis birahi emosi akan naik omku. Jadi dia burung disingle otomatis birahi akan naik, karena sifat lovebird itu berkoloni omku. Dia seperti jenuh, ya kan. Untuk rawatan bisa dimandikan, bisa tidak omku. Sebenarnya untuk pola rawatan itu bebas omku, yang penting konsisten. Ini saya bahas di cara menggatalkan lovebird omku ya, bukan rawatan. Jadi kenapa burung disingle? Tujuannya untuk menaikkan birahi dan emosi. Di vlog sebelumnya saya bahas gimana lovebird bisa konslet dan dia membutuhkan apa. Kalau menurut saya lovebird konslet itu membutuhkan birahi dan emosi seimbang omku, tapi di atas level birahi tertinggi, bukan jebol birahi omku ya. Jadi di single fungsinya untuk menaikkan birahi dan emosi omku. Maksudnya di single bisa diasingkan, satu ruangan satu burung, tidak melihat burung, mendengar boleh. Jadi kita bikin dia si LB itu jenuh, gelisah karena dia tidak melihat lovebird lain omku. Jadi bisa diasingkan, bisa juga di sistem full krodong omku. Kalau tiap siang atau sore bisa diablak, digantung di teras 1-2 jam, nanti masuk rumah di full krodong lagi. Lakukan secara rutin omku. Misalkan mau diasingkan ya diasingkan sampai dia benar-benar rajin bunyi, sampai dia bocor. Jika mau di full krodong, biarkan sampai dia gacor dan bocor omku. Untuk yang kedua, cara menggatalkan lovebird dengan sistem koloni omku. Maksudnya sistem koloni, bisa dikoloni kandang kotak, bisa dikoloni rendeng, atau ditempel kandang bulat isi dengan satu burung omku. Berarti kalau burung berkoloni sifatnya lebih dari 2 omku ya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Lebih banyak burung lebih bagus omku. Kenapa harus dikoloni? Ya bukan harus, maksudnya kenapa burung dikoloni? Koloni juga berfungsi untuk menaikkan birahi dan menaikkan emosi omku. Jadi tujuan tetap sama omku. Kita tujuan tetap ke arah konslet. Kita membutuhkan birahi dan emosi tertinggi. Tapi koloni itu tidak bisa sampai ke titik birahi dan emosi di level tertinggi. Dia sifatnya untuk meredam omku koloni, tapi bisa buat proses menggacorkan. Kembali lagi ke sifat asli lovebird, yaitu berkoloni omku. Gimana caranya? Kita pisah tiap hari,
kita gantung di depan teras 1-2 jam, lakukan secara rutin omku. Jadi setiap lobet dipisah dia akan mencari koloninya omku, otomatis birahi dan emosi akan naik omku seketika. Jadi dia rajin bunyi. Nanti lakukan secara rutin, kita pantau perkembangannya. Jadi yang pertama diasingkan, bisa untuk menekan dan birahi dan emosi. Di koloni rendeng atau koloni kapsul juga, koloni kandang kotak juga bisa buat menaikkan birahi dan emosi si lobet. Untuk yang ketiga, cara menggatalkan lobet dengan sistem pasangan omku. Di sini maksudnya pasangan, jadi jantan sama betina omku ya, bukan untulan. Jadi misalkanlah kita lobet kita jantan kasih pasang betina, player kita betina kasih pasangan jantan. Kenapa dikasih pasangan? Jadi saya garis bawain om ya, maksudnya pasangan. Jadi nggak harus dia si lobet player kita tiap hari berpasangan di dalam satu kandang omku. Maksudnya berpasangan, bisa kita pasangkan dulu, kita carikan pasangan. Misalkan player kita jantan, kita carikan pasangan betina, biarkan dia kawin 1 minggu lah. Kalau sudah kawin kita bisa pisah omku. Kenapa tujuannya gitu? Jadi gini omku, lobet yang udah mempunyai pasangan otomatis dia akan ngawin, dan setelah ngawin dia pasti birahi di titik terendah. Nah, biar birahi bisa naik dan emosi bisa naik, gimana caranya? Kita pisah omku. Bisa kita sistem dengan sistem tempel, satu ruangan satu pasang burung omku, si player sama pasangannya ditempel kandang bulat. Nah, gimana untuk cara menggatalkannya? Tiap pagi burung si player bisa diambil, dikeluarkan, mau dimandikan mau enggak itu bebas omku ya, yang penting konsisten aja. Misalkan sudah dirawat, nanti kita gantung lagi seperti biasanya 1-2 jam, kita pantau perkembangannya. Tiap hari lakukan seperti itu omku. Setelah digantung di depan teras atau di bawah pohon, yang carikan tempat yang si lobet nyaman bunyi omku, balikkan lagi ke tempelan pasangannya omku. Lakukan secara rutin seperti itu omku. Nanti untuk proses penggacorannya bisa kita masukkan seminggu 1 kali, biar dia jadikan satu, jadi ditaruh di kandang, tapi diawasin omku, jangan sampai kawin, biarkan dia ngeloloh atau nyepah ke pasangannya omku. Habis sepah kita cabut lagi, kita tempel lagi, lakukan secara rutin omku. Jadi tujuannya tetap sama omku, menaikkan birahi dan emosi di titik tertinggi. Ketiga hal ini bisa dilakukan untuk proses penggacoran omku. Yang penting intinya itu rawatannya konsisten omku. Maksudnya konsisten gini omku. Jadi kalau menurut saya untuk pola rawatan lobet itu bebas omku. Mau dimandikan bisa, mau nggak dimandikan juga bisa omku. Yang penting konsisten. Misalkan om ngasingin burung tanpa dimandikan dan tanpa dijemur, itu bisa omku. Asal lakukan seperti itu terus, jangan dirubah-rubah. Kalau untuk hariannya burung sering riwi, manggil-manggil itu udah wajar omku. Nanti pasti dia akan mencari titik birahi dan emosi seimbangnya, dia bakal keluar gacornya si burung omku. Jadi jangan dirubah-rubah. Misalkan mau dimandikan pagi, ya mandikan pagi terus sampai dia benar-benar gacor omku. Kalau menurut saya untuk perawatan tuh bebas, semuanya bisa omku.
Yang penting konsisten, jangan dirubah-rubah. Jadi seperti itu omku. Untuk pola rawatan disesuaikan sama kegiatan om-omku semuanya lah. Yang omnya pekerja bisa dirawat tanpa mandi, tanpa jemur. Nanti kita latih dia bunyi kalau pulang kerja. Yang penting kita ngontrol birahi dan emosinya tiap hari harus naik omku. Kalau omku yang nggak punya kegiatan di rumah bisa dimandikan pagi, mandi malam bisa. Yang penting konsisten rutin omku. Jadi begitu omku untuk pembahasan hal di nomor 3, cara mengajarkan lovebird. Bisa di single, bisa di koloni, bisa dipasangkan. Untuk dipasangkan ini bukan tiap hari dipasangkan omku ya. Nanti 1 minggu sekali kita masukkan ke pasangannya, kita tungguin sampai dia bercumbu, loloh apa-apa, terus cabut lagi, tempel lagi. Jadi seperti itu omku. Oke omku, semoga paham dengan penjelasan saya. Yang kurang paham bisa di komen di video ini omku, insya Allah saya jawab omku. Untuk yang belum menyimak video sebelumnya bisa dicek di video sebelumnya omku. Dan omku untuk yang udah subscribe bisa kirim ke nomor telegram saya omku, nanti saya cantumkan di bawah. Kirim screenshot subscribe ke nomor telegram saya, nanti saya masukkan ke grup telegram saya omku, biar kita bisa belajar bareng di sana omku, berbagi pengalaman. Oke omku, untuk penjelasan kali ini sudah sangat jelas. Bagi yang jelas bisa ditanyakan ke nomor telegram saya. Untuk pembahasan video ke depan akan saya bahas untuk hal nomor 4 ya. Sampai kapan burung lovebird digacorkan. Oke omku, terima kasih banyak udah dukung channel saya dan support channel saya sampai sejauh ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.